harta yang kita dapat itu harus betul-betul bersumber dari usaha yang halal dan kita salurkan ke jalan yang halal. Kenapa? Karena semua harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita salurkan kepada yang berhak menerimanya, yang harus kita gunakan ke jalan yang benar. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, la tazulu qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Di antara pertanyaan, di antara perkara yang akan menjadi bahan hisab hari kiamat adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfik. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana dia salurkan. Oleh karena itu, banyak kita dapati dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang memerintahkan kita agar kita mencari rizki, mencari ma'isyah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Karena sesungguhnya seorang tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Wa in anha, walaupun terkadang rezeki tersebut terlambat datangnya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ada 2 kebaikan yang harus kita kerjakan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia yaitu memperbagus dalam mencari rezeki. Kebaikan di akhirat yaitu dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, orang yang merealisasikan 2 perintah ini, bertakwa dan mencari rizki yang halal, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, yaitu kelezatan dunia dan juga akhirat. Kelezatan dunia di mana ia akan mendapatkan ketenangan jiwa, hati yang tenang, tidak terselimut dengan penyakit hati seperti rakus, sombong, ujub, yang lainnya. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita mencari rizki dengan cara yang halal. Inilah yang harus kita jadikan prinsip dalam mencari ma'isyah. Yang penting berkah, penting halal walaupun sedikit daripada banyak. Tetapi itu kita ambil dari jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pula jamaah sekalian, ya, harta orang lain yang kita ambil kemudian kita tidak segera untuk mengembalikan, tidak segera untuk meminta keikhlasan, maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya nanti pada kiamat. Semua dosa yang berkaitan dengan hakul adami, baik itu berupa
darah, kehormatan, harta, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut minta keikhlasan atau mengembalikan hak saudaranya itu. Iya. Karena kalau sudah kita meninggal dunia, kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta sudah tidak ada manfaat sama sekali. Gak bisa seseorang mengganti hutang saudaranya itu dengan harta pada saat itu. Yang ada hanyalah kebaikan dan keburukan. Ima kebaikan kita pindah kepada orang yang kita zalimi, atau keburukan orang lain pindah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, man kanat lahu mazlamatun li ahadin min irdih aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dia pernah merusak kehormatannya dengan cara dia memfitnahnya, menggibahinya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji, atau dia pernah mengambil harta saudaranya, mencuri, menerima uang suap, korupsi, manipulasi data dan yang lainnya, maka hendaklah dia segera meminta kehalalan. Falyatahallalhu, yaitu dia harus mendatangi kepada orang yang dizalimi, minta maaf. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang suatu hari di mana dinar dirham tidak bermanfaat lagi. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri mazlamatih wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di akhirat urusannya beda. Apabila engkau memiliki kebajikan-kebajikan, maka pahala amal tersebut akan pindah kepada orang yang kezalimi. Sebaliknya, apabila ternyata engkau tidak memiliki bekal, tidak memiliki amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibi. Jadi keburukan-keburukan, dosa-dosa dari saudaramu itu pindah kepada dirimu. Fahumila alaih, dan dibebankan kepadanya. Maka hati-hati jamaah sekalian. Ya, dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Itu mulai dari dosa besar yang ke-19 ini, muallif rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita macam-macam bentuk-bentuk dosa yang berkaitan dengan mengambil harta orang lain. Nanti pada dosa besar berikutnya ada dibahas perampokan, pencurian, ya. Dan dosa besar yang ke-19 ini, mualif langsung menyebutkan 3 bentuk mengambil harta dengan cara yang zalim. Apa yang di sini? Itu khianat, mengambil harta ghanimah sebelum diberikan. Yang kedua, mengambil harta yang ada di Baitul Mal. Dan yang ketiga, mengambil harta zakat. Iya, jadi ada 3 macam mengambil harta dengan cara yang zalim. Ya, ini termasuk pengkhianatan terhadap harta yang itu bukan menjadi haknya. Yang pertama, al-ghanimah. Al-ghanimah yaitu ma yukhadhu minal muharibina fil harbi. Harta yang didapat dari hasil perang. Harta rampasan perang, itu disebut namanya apa? Ghanimah. Ya, ini merupakan
salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah menghalalkan harta ghanimah. Jadi harta rampasan dari orang kafir yang kalah itu boleh diambil oleh kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya dikhususkan kepadaku diantaranya adalah wa uhillat lana al-ghanaim, dihalalkan bagi kami harta ghanimah. Dulunya di zaman nabi-nabi sebelumnya, harta ghanimah itu tidak boleh diambil. Harta ghanimah dikumpulkan, ditaruh di tanah lapang, menunggu sambaran petir atau sambaran api. Ya, intinya dulu harta ghanimah itu tidak boleh diambil. Adapun umatnya Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan mengambil harta ghanimah. Namun di antara aturan di dalam mengambil harta ghanimah itu baru boleh diambil setelah dibagikan oleh panglima perang, oleh pemimpin perang. Jadi tidak boleh ketika dia sedang berperang, musuhnya mati, misalnya musuhnya bawa HP, dia kantongin HP-nya, diumpetin. Misal, nggak boleh. Jadi semuanya harus dikumpulkan dulu. Nanti biar panglima perang yang akan membagikan. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini, yaitu hanya mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Dikecualikan apabila harta ghanimah itu didapat dari hasil duel. Jadi biasanya itu sebelum perang ada duel, perang tanding, ya. Jadi kaum muslimin ada satu orang diwakili, kemudian di orang kafir juga, nah itu baru boleh diambil. Adapun dalam peperangan secara umum itu tidak diperbolehkan. Jelas jamaah sekalian al-ghanimah? Iya. Yang kedua, baitul mal disebutkan di sini. Baitul mal yaitu suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta kaum muslimin, atau ringkasnya kita katakan tempat menyimpan harta kaum muslimin. Itu namanya apa? Baitul mal, yang mengurusi pendapatan, jadi uang masuk dan juga pengeluaran, dikeluarkan kepada siapa, untuk apa. Nah itu diatur dalam sebuah lembaga, dalam Islam disebut namanya baitul mal. Ya. Pemasukan dari mana? Banyak. Dari zakat misalnya, dari jizyah. Jizyah itu upeti yang diambil dari orang-orang kafir yang berada di negara Islam, atau juga dari harta ghanimah yang sudah dibagikan semua, kemudian ada sisa, maka disimpan di mana? Di baitul mal. Atau juga sodakoh tahu, yaitu di mana ada warga atau masyarakat memberikan sedekahnya untuk negara. Atau juga harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli warisnya, maka apa yang tersisa dikembalikan ke baitul mal. Itu lembaga disebut namanya baitul mal, mengurusi pemasukan harta. Ya, harta yang masuk dikumpulkan di situ. Kemudian bukan hanya disimpan saja, jadi juga disalurkan kepada yang berhak. Ya, disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, orang yang bertugas ngurusin baitul mal, dia tidak boleh mengambil sepeser pun kecuali apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi mukafah dia, gaji dia. Selain itu nggak boleh. Misalnya ada yang menyumbangkan hartanya ya untuk kaum muslimin, kemudian diambil sendirian. Nah ini namanya al-gulul, yaitu mengambil harta baitul mal. Dan baitul mal ini sudah ada
sejak zaman Nabi SAW, juga di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar Baitul Mal dikelola oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, dan berikutnya. Dan dikatakan Baitul Mal itu adalah lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Iya. Kemudian yang ketiga, mengambil harta zakat. Yaitu siapa? Amil zakat. Petugas yang mengurusi zakat disebut namanya amil. Dan disebut amil adalah petugas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Adapun kalau dia tidak ditunjuk langsung oleh pemerintah, disebut namanya wakil. Iya, artinya kita harus bedakan. Ada amil, ada wakil. Kalau amil itu petugas yang langsung ditunjuk oleh pemerintah, seperti negara kita apa? Basnas ya. Itu ya, badan lembaga zakat. Nah, itu disebut namanya amil. Adapun biasa di bulan suci Ramadan, setiap DKM membentuk panitia penerimaan zakat. Baik itu zakat fitr atau zakat mal, atau juga orang yang mau bayar fitr ke masjid tersebut, maka orang-orang yang ada di masjid tersebut adalah wakil, ya. Sehingga kalau dia statusnya adalah amil, maka dia boleh menerima zakat, yaitu 1/8. Berkaitan dengan pembahasan ini, berarti amil tidak boleh mengambil zakat, ya, kecuali apa yang menjadi hak dia. Hak dia berapa? 1/8%. Gak boleh ada orang misalnya mau ngasih zakat gitu ya, ada zakat 2 juta, 1 jutanya ditilep di kantong, ya, atau dia bawa pulang. Ya, ini nggak boleh. Ya, ya, bedanya apa kalau wakil? Wakil itu bukan amil. Jadi wakil itu nggak berhak untuk menerima zakat. Wakil, kalau misalnya panitia masjid ingin memberikan upah, upahnya itu jangan dari mana? Zakat. Ya, dan juga berkaitan distribusian zakatul fitr. Kalau itu statusnya amil resmi dari pemerintah, boleh disalurkan setelah lebaran. Tapi kalau wakil, misalnya di masjid membentuk panitia untuk menerima zakat, maka panitia masjid tidak boleh menyalurkan zakat setelah hari raya Idul Fitri. Pokoknya kalau sudah lebaran, sebelum pelaksanaan salat Id, tidak boleh ada tersisa beras di masjid. Jadi harus segera dialokasikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Iya. Jadi ini jamaah sekalian, 3 perkara yang itu menjadi dosa besar berkaitan dengan mengambil harta yang bukan menjadi haknya, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, mengambil harta ghanimah, mengambil harta baitul mal yang itu bukan menjadi upahnya, dan mengambil harta zakat melebihi dari bagiannya. Ya. Berikut kita bacakan beberapa dalil yang mengharamkan perbuatan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 161. Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat pada harta rampasan perang, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan mengalungi harta rampasan perang yang dia ambil itu. Ya, ayat ini jamaah sekalian berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, di mana ada sebuah kain merah
yang berharga hilang. Hilang, habis perang itu hilang. Maka ada orang-orang munafik yang mengatakan mungkin Rasulullah yang ngambil. Jadi Rasulullah difitnah, dituduh mengambil harta rampasan perang. Maka turunlah ayat yang menjelaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengambil harta ghanimah. Iya. Dan ayat ini juga jamaah sekalian memberikan faedah, mengungkapkan kepada kita bahwa yang namanya seorang Rasul, yang namanya seorang Nabi tidak pernah melakukan kebohongan, tidak pernah berkhianat, apalagi berkaitan dengan harta. Rasulullah itu disucikan dari yang namanya harta-harta yang kotor, apalagi mencuri. Wong sedekah saja, zakat saja, bagi Nabi dan keturunannya itu haram menerimanya. Nabi dan keluarganya nggak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena yang namanya zakat, sodako itu kan harta apa jamaah? Harta kotor. Maksudnya zakat itu ya harta yang harus kita berikan kepada orang lain untuk membersihkan. Makanya Allah katakan khud min amwalihim sodako tutohim wa tuzakihim biha. Ambillah harta dari orang-orang yang mampu sebagai sedekah untuk apa? Mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Jadi pada hakikatnya zakat itu, sedekah itu adalah harta yang kotor. Makanya tidak boleh diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadiah boleh. Artinya Nabi saja tidak menerima zakat, tidak mengambil sedekah, apalagi yang namanya ini melakukan gulul, mengambil harta rampasan perang yang belum dibagikan. Ini suatu hal yang mustahil, ya, karena di antara sifat yang mustahil bagi Nabi yaitu sifat al-khiyanat, khianat. Iya. Juga ayat ini menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat orang munafik. Yang mana orang munafik itu kerjaannya suka menyulut api fitnah, menebarkan tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang kuat, menebarkan kebencian. Itulah kerjaan orang-orang munafik sampai detik ini. Ya, makanya Allah banyak sebutkan tentang perangai-perangai kemunafikan di dalam Al-Quran, sebagai peringatan bagi kita jangan sampai kita memiliki penyakit tersebut, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang mana Allah katakan tentang mereka, mereka itu berada di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Kerjaan mereka itu selalu menyulut api fitnah, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Lihat di zaman Nabi, Rasulullah dituduh mengambil harta ghanimah, dan juga keluarganya Nabi dituduh, Aisyah dituduh apa? Berzina, sebagaimana sudah kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang lalu yang disebut dengan hadisul ifki. Ya, banyak tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai detik ini pun mereka tidak henti-hentinya menyulut api fitnah, menuduh dengan tuduhan yang tidak jelas, menuduh dengan tuduhan teroris, radikal. Akan ada orang-orang seperti ini. Mereka itulah orang-orang munafik. Mereka berbaju Islam, memakai jubah, profesor doktor dari Jamiah Islamiyah, artinya dari Universitas Islam, tetapi kerjaannya itu suka menyulut api fitnah, menggugurkan syariat Islam karena kebenciannya yang sangat luar biasa. Maka tipu daya mereka itu lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Orang kafir jelas mereka adalah musuh kita, mereka tidak senang dengan syariat kita, sehingga kita tidak mudah tertipu. Wong dia musuh Islam. Tapi orang munafik, bajunya Islam, kiai haji, profesor, doktor dari fakultas Islam, tapi ngomong tentang Islam pada hakikatnya ya dia membenci Islam.
Akan ada orang-orang seperti itu terus sampai hari kiamat. Iya. Jadi ini sudah menjadi sunnatullah. Tinggal kita menyikapinya adalah dengan membentengi ya diri dengan ilmu yang bermanfaat, akidah yang kuat agar kita tidak terbawa syubhat-syubhatnya. Ya, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala tentang haramnya mengambil harta baitul mal atau mengambil harta zakat sebelum dibagikan, ya, yaitu dari Abu Humaid As-Sa'idi, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah. Rasulullah memperkerjakan seseorang dari Azd, ya, disebut namanya itu Ibnu Lutbiyah, ala sodakoh. Ibnu Lutbiyah ini dipekerjakan oleh Nabi untuk mengumpulkan zakat. Jadi dia yang mengambil harta zakat. Jadi orang yang ingin bayar zakat ke dia. Falamma qadima, ketika dia datang kepada Nabi menyetorkan zakat, faqala, dia mengatakan, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini buat kamu dan ini buat saya, dihadiahkan kepada saya. Iya. Artinya dia menyerahkan kepada Nabi itu bukan zakat, tetapi harta tersendiri. Ini buat saya, ini buat kamu. Ya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Nabi pun langsung berdiri di atas mimbar memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala amma ba'du, ya, dengan nada yang tinggi beliau mengatakan, fa inni astamilu rajula minkum fayaqulu hadza lakum hadza yali afala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta tatihi hadiyatuhu in kana shadiqa wallahi la ya'khudhu ahadu minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya aku telah memperkerjakan seseorang di antara kalian untuk mengurusi zakat. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, ini bagi kamu dan ini bagi saya. Kalaulah seandainya dia diam di rumah, artinya nggak kerja ngurusin zakat, kira-kira orang tersebut dapat hadiah nggak? Tidak dapat. Dia itu dapat hadiah karena dia kerja sebagai amil zakat. Wallahi, Nabi mengatakan, demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil harta yang bukan haknya bagi dia, melainkan pada hari kiamat dia akan membawa barang yang dia ambil. Fala arifanna rajulan minkum laki Allah yahmilu ba'irin yahmilu ba'iran lahu au baqaratan laha khuwar au syatun ta'yar au syatun tay'ar thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma hal balagh. Nabi mengatakan, sungguh benar-benar aku mengetahui di antara kalian ada nanti seseorang pada hari kiamat, dia membawa seekor unta dalam keadaan menguak, ya. Kemudian ada yang membawa seekor sapi dalam keadaan mendengkur, dan juga ada yang membawa seekor kambing dalam keadaan mengembik. Artinya semua itu akan dia bawa sebagai bentuk azab buat dia, ya. Jadi hadis ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita tentang haramnya bagi seorang yang mengurusi zakat mengambil bagian yang itu bukan menjadi hak dia. Hak dia 1/8, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Dan juga hadis ini memberikan satu faedah, haramnya kita memberikan tips, dan haramnya seseorang pegawai menerima tips
padahal dia sudah mendapatkan gaji pokok. Iya. Orang ini jamaah sekalian bertugas mengurusi zakat dan dia sebagai amil sudah mendapatkan haknya. Ya. Ternyata orang ini mengambil hadiah. Makanya hadis ini jamaah sekalian menjelaskan bukan hanya haram mengambil harta zakat, juga haramnya menerima apa? Hadiah. Inilah diantara bentuk tips yang diharamkan. Ya. Karena sangat tipis bedanya antara hadiah dengan tips yang haram, yang pada hakikatnya itu adalah suap. Sehingga dijelaskan oleh para ulama tentang hukum memberikan tips. Hukum menerima tips itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia sudah mendapatkan gaji tetap, ya, seperti dia sebagai pegawai PNS, ya, yang bertugas untuk melayani masyarakat, baik itu dia bertugas di kantor kelurahan, bertugas di kecamatan, di Dukcapil, kepolisian, ya, perkantoran, ya, pokoknya yang bertugas melayani masyarakat, dan dia sudah mendapatkan gaji pokok setiap bulan. Maka haram bagi kita memberikan tips kepadanya. Tidak boleh dibiasakan. Ya, kita ngurus KTP, ngurus KK, kemudian ada istilah salam tempel. Ini nggak boleh, haram. Ini bagian dari suap. Bahkan disebutkan hadis yang lain, hadiah lomal gulul. Hadiah yang diberikan atau diterima oleh pegawai negeri, artinya dia mendapatkan gaji yang tetap, gululun, ini bentuk khianat. Jadi tidak boleh diterima dan juga kita tidak boleh memberikan kepadanya. Anehnya, masalah seperti ini sudah menjamur di tengah masyarakat kita, sehingga ada sebuah istilah bil fulus tembus. Iya, sekarang kita mau ngurus KTP, mau ngurus SIM, mau ngurus ini segala macam, paspor, mau ngurus perizinan lembaga pendidikan, mau mendapatkan izin operasional, harus ada istilah, jangan lupa yang namanya amplop mah harus disediain. Padahal itu sudah menjadi tugas dia. Giliran kita tidak ngasih, dipersulit. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi pertama ya, yang haram. Nanti ada yang boleh seperti apa.